TV, kami ingin menyampaikan satu hal, bagaimana kita menggiati apa yang kita kerjakan. Maksudnya sebagai penulis, kita harus aktif menulis dan konsistensi juga disiplin kita menulis. Ada ungkapan bahwa apa yang kita katakan itu akan hilang, maka yang tertulis itu akan lebih abadi. Itu sebabnya dalam literasi tulisan tentu ada literasi juga oral yang disampaikan dengan lisan, tapi literasi atau yang ditulis lewat buku, lewat artikel, kita tentu harus hati-hati juga menulis. Sebab apa yang kita tulis itu harus juga kita hidupi, atau apa yang kita katakan itu dan kita tulis juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu menulis tidak asal menulis, bahwa menyampaikan gagasan lewat tulisan itu memang sekarang kesempatan yang luar biasa. Di platform media sosial kita bisa menyampaikan gagasan dan pikiran kita, dan itu bisa dinikmati banyak orang. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan pikiran, gagasan yang kita tuangkan itu bermanfaat dan sebaik-baiknya kita berkontribusi untuk kebaikan, kemaslahatan. Apa yang kita sarikan, apa yang kita narasikan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi, mudah-mudahan berbobot dan ada edukasinya. Boleh kita ada humor, boleh kita bisa memberikan satu satir di sana, tapi makna yang ditimbulkan oleh narasi yang kita buat itu juga menjadi hal yang penting. Saya pribadi belakangan saya menyadari bahwa karena panggilan menjadi penulis, saya sadar saya belum menjadi penulis yang bagus, maka terus saya bergiat menulis. Barangkali orang makin bosan menulis, tapi saya makin bergairah. Tiap hari saya akan menuliskan sesuatu, terutama kalau ada tugas-tugas menulis, deadline yang sudah disepakati. Misalnya ada yang menyuruh kita mengedit tulisannya atau bukunya, atau menulis buku sesuai deadline, sesuai dengan target yang dibuat, kita disiplinkan dalam menerbitkan tulisan itu. Karena demikian kita terbukti terlatih kalau kita terus menulis. Menulis itu memang membosankan, bukan hanya karena harus berpikir, tapi harus duduk tenang, harus kita renungkan, apa yang kita sarikan harus bermanfaat, harus menjadi kalimat yang efektif. Karena kadangkala kita menuliskan sesuatu harus kita edit ulang. Itu tentu punya tantangan tersendiri, karena kita tidak hanya bisa menuliskannya, tapi mengedit ulang tulisan kita itu penting. Maka saya merasa bahwa menulis itu bukan hanya menarasikan, kita ketik apa yang kita maukan atau pikirkan atau kita tuliskan dalam satu narasi, tetapi tidak berhenti di situ. Perlu kita cek ulang apakah kalimatnya efektif, apakah pesan yang kita sampaikan edukatif, atau apakah yang kita narasikan itu benar-benar punya dasar atau punya fondasi. Maka referensi banyak membaca, referensi dari banyak sumber itu lewat membaca, lewat mendengar, sudah tentu mempengaruhi apa yang kita tulis. Yang menulis itu satu hal, tapi yang mengumpulkan naskah untuk dituliskan atau mengumpulkan bahan itu bagian lain.
Konsistensi seorang akan terlihat dari semangat dia mengguratkan tulisannya dan semangat dia untuk menggali referensi atau pustaka dari apa yang dituliskannya. Menulis di kesempatan sekarang memang memudahkan kita. Memang era sekarang memang era perjuangan bagaimana kita eksis, relevan, terutama di media sosial dengan apa yang kita buat jadi konten, mungkin ucapan-ucapan yang kita narasikan, atau barangkali konten yang kita buat itu karena kita buat panduannya atau buat penelitiannya lengkap, tetapi konten itu juga harus edukatif. Karena itu, lagi-lagi kalau dalam menulis harus terus dilatih, karena yang tidak terlatih itu barangkali kemudian kita akan agak sulit menarasikan apa yang kita pikirkan. Berbeda dengan kita aktif menulis. Orang yang aktif menulis itu akan aktif terlihat kalimat-kalimat yang dinarasikannya. Kalimat-kalimat yang dia narasikannya pasti aktif. Jadi terlatih menulis itu satu hal yang harus dilatih berulang-ulang. Barangkali tidak baik juga kita hanya menuliskannya tapi menghidupi tulisan itu. Yang kita harapkan juga apa yang kita tuliskan itu berdampak. Barangkali ada yang membaca, ada yang memikirkan apa yang kita tuliskan, syukur-syukur banyak yang terinspirasi. Tapi kita tidak tahu persis apa yang membuat seseorang atau komunitas bisa tertarik dengan tulisan kita, asal kita pilih, asal kita konsisten dalam pilihan penulisan kita, waktu, dan memang jalan dari naskah atau konten yang kita buatkan itu punya jalan sendiri. Maka bersabar, tabah, dan menunggu untuk waktu dari hasil tulisan ini. Kita tidak tahu persis apa kelak dampaknya pada kita, tapi paling tidak secara spiritual tulisan itu harus bermanfaat untuk kita terus bergiat dengan menulis, dengan aktif menarasikan apa yang kita pikirkan, kita dapatkan, lalu kita buat impact apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dalam narasi tulisan. Saya kira ini soal kepentingan narasi, dan memang kita butuh narasi-narasi yang banyak, dan literatur kita memang perlu disokong terus lewat masyarakat, lewat anggota masyarakatnya yang terus aktif menulis. Kita tahu di Indonesia ini bahwa para penulis belum dihargai maksimal, tapi bagaimanapun kalau kita memilih jadi penulis, tetap kita konsisten bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah untuk kemaslahatan. Tentu kita butuh materi, butuh uang untuk hidup sehari-hari, tapi kalau pilihan itu jadi penulis, saya kira khususnya Indonesia, kita harus juga kreatif, bukan hanya hidup dari menuliskan, tapi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, dan kemudian itu nanti berelasi dengan apa yang kita kerjakan. Seaktif-aktif yang kita kerjakan itu harus bermanfaat, harus berdampak, harus memberi edukasi bagi pendengar, bagi pembaca yang sasarannya atau target yang kita maukan tentang konten itu kita publis. Maka lagi-lagi sebagai penulis kita terus bersuara lewat tulisan, lewat apa yang kita bisa bagikan pada kemaslahatan. Tidak mudah untuk konsisten, tapi melatih diri untuk konsisten itu
bagian lain. Saya kira itu dulu hari ini yang bisa kami sampaikan. Sahabat Suara Capian dimanapun mendengar kami, terima kasih sudah menonton. Terima kasih.